Bab 2535-2537. Ini adalah wilayah klan Serigala Iblis, semuanya hati-hati. Zhang Biao menasihati dengan keras, semua orang tidak berani bernapas, dan diam-diam mengikuti di belakang Zhang Biao dan Wu Feiyu. Pada saat ini, Zhang Biao dan Wu Feiyu juga mulai menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Zhang Biao meminta semua orang untuk mendirikan kemah, dan memilih beberapa orang untuk bergiliran berjaga, dan Dev ada di antara penjaga pertama. Setelah memutuskan di mana akan mendirikan kemah, Wu Feiyu mengeluarkan tas kain yang berisi bubuk putih, lalu memercikannya kemana-mana. Kakak Dev, biarkan aku menggantikanmu untuk berjaga malam ini, kamu harus istirahat lebih banyak. Suzy menawarkan diri untuk menggantikan Dev berjaga. Lagi pula, dia pasti lelah setelah berjalan sejauh itu. Dev tersenyum tipis, menyentuh kepala Suzy dan berkata, "Istirahatlah, aku baik-baik saja." Ali dan Yunner juga ingin membantu Dev, tetapi Dev menolak. Karena Dev masih ingin memanfaatkan kesempatan berjaga untuk mengamati sekeliling. Meskipun kekuatan Dev belum pulih, dan perasaan spiritualnya tidak sekuat sebelumnya, dia selalu merasa ada nafas monster yang mengikuti mereka. Lagi pula, Dev memiliki kekuatan naga dan phoenix di tubuhnya, dan kekuatan binatang ilahi ini sangat peka terhadap nafas binatang buas. Setelah larut malam, semua orang tertidur. Bagaimanapun, mereka semua kelelahan setelah berjalan sejauh ini. Dev berdiri dengan tenang di satu sisi, melihat ke satu arah di malam yang gelap. Perlahan, serigala monster perlahan mulai mendekati kemah. Dev sudah merasakannya, tetapi dia tidak bersuara, juga tidak mencoba menghentikannya. Saat serigala itu mendekati kemah, tiba-tiba ia berhenti, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Ia menjadi gelisah, lalu berbalik dan lari kembali. Melihat bubuk putih di tanah, Dev tahu bahwa bubuk putih itu pasti berperan untuk mengusir serigala itu, jadi tampaknya keterampilan pemurnian obat Wu Feiyu tidak buruk. Tidak lama setelah serigala iblis melarikan diri, sesosok muncul di belakang pohon besar. Ketika Dev melihat sosok ini, dia sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia berjalan menuju sosok itu tanpa ragu, dan sosok itu berbalik dan lari. Dengan cara ini, Dev mengejarnya, tetapi sosok itu tidak berlari menjauh. Kemudian sosok itu berhenti, dan Dev juga berdiri tidak jauh dari sosok itu, dan bertanya dengan suara rendah. "Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki nafas monster?" Sosok itu berbalik perlahan, dan rambut di tubuhnya langsung membuat Dev mengerti bahwa orang di depannya telah berubah dari monster. Mampu mengubah dirinya menjadi bentuk manusia menunjukkan bahwa kekuatannya tidak rendah, dan kekuatan Dev saat ini sama sekali tidak mampu menghadapinya, tetapi Dev juga tidak gugup. Kekuatan naga dan phoenix di tubuhnya adalah senjata ajaibnya untuk menahan monster ini. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan monster ini, akan sulit bagi monster ini untuk melukai dirinya sendiri. "Kamu siapa? Mengapa kamu memiliki aura manusia dan aura binatang ilahi di tubuhmu?" Pihak lain bertanya balik kepada Dev. Tapi Dev tidak menjawab, lagi pula, dia tidak tahu niat pihak lain, jadi bagaimana Dev bisa mengungkapkan identitasnya. Dev dan pihak lain tidak berbicara, hanya saling memandang. Ada ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, diikuti oleh kilasan sosok pria itu, dan dia langsung menghilang ke dalam kegelapan malam. Namun, saat pihak lain pergi dalam sekejap, dia berkata dengan metode transmisi suara rahasia. "Nama saya Lang Feng, dan saya akan mencari Anda." Dev ingin bertanya kepada pihak lain, tetapi suara tanda datang dari belakangnya. "Kamu tidak menjaga kemah, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin melarikan diri?" Dev melirik asal suara itu, lalu berkata dengan ringan, "Aku hanya mencoba membuat segalanya lebih mudah." Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju kemah, dan Zhang Biao itu menegurnya. "Sudah kubilang, ini adalah wilayah klan Serigala Iblis. Jangan mencoba melarikan diri dan meninggalkan Kam. Kamu pasti akan digigit sampai mati oleh Serigala Iblis. Ini adalah tugasmu, kamu tidak bertemu dengan Serigala Iblis." Dev mengabaikan Zhang Biao, dan setelah berjalan kembali ke Kam, sosok Lang Feng selalu muncul di benaknya. Dia tidak mengerti dan tidak tahu siapa orang ini, apa yang akan dia lakukan terhadap dirinya. Mungkinkah karena nafas binatang suci di tubuhnya? Dev memikirkan itu di benaknya. Setelah melihat Zhang Biao, Dev bahkan tidak memperhatikannya, dan bahkan ada niat membunuh di matanya. Anda harus tahu status Zhang Biao yang bukan sesuatu untuk bisa dihujat oleh penduduk desa seperti Dev. Setelah malam berlalu, Wu Feiyu melirik bubuk putih yang dia taburkan, dan berkata kepada semua orang. "Siapa yang bertugas tadi malam?" Pada saat ini, beberapa orang yang dipilih berdiri, di antaranya adalah Dev. "Apakah monster datang ke sini tadi malam?" Wu Feiyu memandang beberapa orang dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala, hanya Dev yang mengangguk dan berkata, "Benar, monster telah mengunjungi Kam. Monster macam apa itu?" Ekspresi Wu Feiyu menjadi sedikit gugup, "Itu serigala iblis." Setelah mendekati kemah, dia tiba-tiba ketakutan dan lari.
Dev berkata dengan jujur. Mendengar bahwa itu adalah serigala iblis, ekspresi Wu Feiyu sangat santai, tetapi Dev sedikit aneh. Ini adalah wilayah klan serigala iblis. Apakah ada monster lain yang menghantuinya? Oke, bawa barang-barangmu, kita berangkat. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Ayo pergi, Zhang Biao melambaikan tangannya, memimpin kerumunan untuk terus masuk lebih dalam. Dari waktu ke waktu, akan ada lolongan serigala iblis, dan hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Tapi tidak lama setelah semua orang berbaris, Wu Feiyu tiba-tiba mengerutkan kening, membuat semua orang berhenti dengan cepat. Segera setelah itu, tiba-tiba nafas datang tidak jauh darinya, dan kemudian beberapa sosok muncul. Semua orang saling memandang dengan heran, mereka tidak berharap melihat manusia di sini, penduduk desa pemburu biasa tidak akan datang ke sini. Dan ketika Wu Feiyu dan Zhang Biao melihat orang itu datang, ekspresi mereka menjadi lebih bermartabat. Wu Feiyu, kamu sepertinya agak terlambat, seorang pria berjanggut pendek memandang Wu Feiyu dan berkata dengan senyum tipis. Ning Ken, kamu sepertinya baru saja tiba di sini kan? Kamu tidak jauh lebih cepat dariku, Wu Feiyu berkata dengan ekspresi muram. Pria bernama Ning Ken hanya tersenyum, lalu melirik orang-orang di belakang Wu Feiyu, dan berkata dengan sedikit mengejek. Kamu hanya membawa orang-orang ini ke sini, sama sekali tidak mungkin untuk memetik agrimoni. Bisakah kamu memetiknya? Wu Feiyu balik bertanya. Sekarang aku tidak akan mengganggumu, kamu pasti datang ke sini untuk memetik agrimoni, jadi mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan agrimoni. Mata Wu Feiyu sedikit memadat dan matanya penuh permusuhan. Kamu ingin membandingkan kekuatanmu denganku? Ning Ken tersenyum dan kemudian berkata. Biarkan aku memberitahumu, baik kamu maupun aku tidak bisa mendapatkan agrimoni, karena aku mengetahui bahwa binatang roh yang menjaga agrimoni adalah binatang yang haus darah. Itu bukan sesuatu yang bisa kita atasi. Kata-kata Ning Ken mengejutkan orang-orang yang mengikuti Wu Feiyu dalam sekejap. Mereka hanya tahu untuk mengikuti Wu Feiyu mengumpulkan obat, adapun obat apa yang harus dikumpulkan dan bahaya apa yang akan mereka temui, mereka tidak tahu sama sekali. Tapi sekarang mereka tahu bahwa yang akan mereka petik adalah rumput peri, dan ada binatang haus darah yang menjaganya. Dengan orang-orang ini, bukankah mereka akan mati sia-sia? Tubuh semua orang sedikit gemetar, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah datang ke sini, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mundur. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa keluar dari pegunungan ini. Wu Feiyu merasakan kepanikan orang-orang di belakangnya, dia tahu bahwa Ning Ken mengatakan ini dengan sengaja, untuk membingungkan hati orang-orang ini. Itu karena kamu tidak bisa menghadapinya, mengenai apakah aku bisa menghadapinya, kamu akan tahu nanti. Mata Wu Feiyu penuh percaya diri, dan dia melakukan ini untuk memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mengikutinya. Namun, Wu Feiyu memang memiliki cara untuk menghadapi binatang yang haus darah itu, tetapi tidak mungkin baginya untuk memberitahu Ning Ken tentang cara ini. Mungkinkah kamu punya cara untuk menghadapi binatang haus darah itu? Ning Ken bertanya dengan heran ketika dia melihat apa yang dikatakan Wu Feiyu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan khawatir tentang itu, jika kamu tidak memiliki kemampuan, maka kembalilah dan selamatkan dirimu sendiri. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia memimpin kerumunan untuk terus berjalan maju. Melihat Wu Feiyu membawa orang pergi, mata Ning Ken penuh amarah. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang pelayan di belakang Ning Ken melangkah maju dan bertanya. Ayo ikuti, aku ingin melihat bagaimana Sekte Kuali Giok dapat menangani binatang buas yang haus darah. Ning Ken mengikuti langsung. Ketika Wu Feiyu mengetahui bahwa Ning Ken telah membawa seseorang untuk mengikuti, dia mengerutkan kening. Saudaraku, Ning Ken ini seperti plester kulit anjing, menempel pada kita, apa yang harus kita lakukan? Zhang Biao berkata kepada Wu Feiyu, biarkan dia mengikuti, aku akan membuatnya terlihat bagus sebentar lagi. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia diam-diam mengubah arahnya. Hu Zuang, apakah kamu baru saja mengenal orang-orang itu? Dev bertanya kepada Hu Zuang, aku tahu, orang yang berbicara adalah tuan muda dari keluarga Ning. Di daerah ini, keluarga Ning juga merupakan keluarga besar, tetapi tampaknya mereka memiliki hubungan yang buruk dengan Sekte Kuali Giok. Hu Zuang berbisik, kita harus berhati-hati, sepertinya akan ada pertempuran sengit setelah ini. Dev telah menemukan bahwa Wu Feiyu dengan sengaja mengubah rutenya, itu pasti untuk memikat Ning Ken dan yang lainnya yang mengikuti di belakang. Setelah kerumunan berjalan sekitar beberapa jam, raungan serigala monster mulai terdengar di sekitar mereka, dan raungan menjadi semakin keras. Gelombang napas serigala iblis seperti gelombang, menyapu gelombang demi gelombang. Merasakan aura kelompok serigala monster, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, bahkan Zhang Biao berkata dengan gugup. Saudaraku, apakah kita sudah memasuki pengepungan kelompok serigala monster? Wu Feiyu mengangguk, ya, aku berjalan dengan sengaja. Zhang Biao memandang Wu Feiyu dengan tidak percaya, tetapi segera Wu Feiyu mengeluarkan tas kain dan menjelaskan.
Saya memiliki bubuk penolak serigala di sini yang dapat mengusir serigala iblis. Kita tidak akan diserang, saya ingin Ningken dimakamkan di antara mulut serigala. Setelah Wu Feiyu selesai berbicara, dia menyerahkan bubuk penolak serigala kepada Zhang Biao. Bagikan dan biarkan semua orang menyebarkannya di pakaian mereka. Zhang Biao mengangguk, kemudian membagikan bubuk penolak serigala, dan menyuruh semua orang untuk menaburkan bubuk penolak serigala di tubuh mereka. Kakak Dev, ada apa ini? Mengapa Dr. Zhang meminta kami memercikkan serbuk ini? Zuzi bertanya dengan bingung. Dev tersenyum ringan dan berkata, jika tebakan saya benar, itu harus adalah bubuk penolak serigala. Serigala iblis akan dirangsang oleh bau bubuk penolak serigala, dan kemudian berbalik dan melarikan diri, sehingga tidak akan menyerang kita. Zuzi mendengar ini, dia terkejut dan berkata, ini hal yang baik, aku ingin memercikkan lebih banyak. Segera, Zuzi menjadi seperti orang kulit putih. Tuanku, sepertinya kita dikelilingi oleh serigala, apa yang harus kita lakukan? Seorang pelayan di samping Ningken bertanya dengan gugup. Dan Ningken itu juga sedikit menyipitkan matanya, sialan, orang ini sengaja masuk ke dalam kawanan serigala. Lihatlah bubuk putih yang ditaburkan pada orang-orang itu, mungkin itu digunakan untuk mengusir serigala, jadi apa yang harus kita lakukan? Pelayan itu bertanya, jika serigala menyerang setelah beberapa saat, kita akan bergegas ke kerumunan. Ada beberapa penduduk desa dengan kekuatan rendah. Selama kita mendekatkan diri kita dengan mereka, bubuk putih itu pasti akan bekerja pada kita juga, bisik Ningken. Dia tahu bahwa bubuk putih itu mestinya digunakan untuk mengusir serigala, jadi selama serigala menyerang, mereka akan segera menyerbu ke dalam kerumunan, dan mereka dapat menggunakan bubuk putih pada orang-orang ini untuk mengusir serigala.